Alhamdulillah saya di Partai Gerindra sehingga saya punya akses yang cukup baik dengan Presiden Republik Indonesia ke dalam. Insya Allah kalau di gubernur juga dari Gerindra kan aman kita sudah. Jadi tinggal wingnya. Presidennya udah Prabowo Subianto kan, orang Gerindra gitu kan. Udah makanya saya sampaikan ke Pak Tri nggak usah khawatir kalau kurang-kurang dan kita minta aja ke pusat. Waduh, mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan dia ini adalah seorang politikus yang sudah menjabat di PRD selama 2 periode. Namun sekarang juga tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bekasi tentunya untuk membangun Kota Bekasi. Yaitu kita perkenalkan Dr. Haji Haris Bobiho MSI. Jadi alhamdulillah hari ini hadir ke Asmin. Terima kasih Pak kedatangannya. Assalamualaikum Cak Nur dan teman-teman semua. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, yang penting itu dulu Pak. Yang penting sehat dulu. Semoga kalau masalah rezeki nanti menyusul. Insyaallah. Amin. Ya, di tengah perjuangan Bapak nih menjadi calon wakil wali kota Bekasi, mendampingin Pak Tri Adianto. Ya alhamdulillah bisa sampai ini ujung, sebenarnya ini perbatasan Pak, perbatasan antara DKI dan Kota Bekasi. Jadi sebelah udah DKI. Ini paling barat, paling ujung. Tapi alhamdulillah Bapak menyempatkan ke sini. Ya Pak, kita pingin ngobrol-ngobrol, pingin tanya-tanya sedikit tentang visi dan misi untuk memajukan Kota Bekasi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sampurasun. Ini masih di Jawa Barat. Masih di Jawa Barat. Walaupun udah di ujung ya Pak. Walaupun di ujung tapi masih di Jawa Barat. Jadi alhamdulillah memang saya Abdul Haris Bobiho saat ini mendapat amanah untuk menjadi calon wakil wali kota Bekasi, mendampingi Pak Tri Adianto. Sebelum ke misi saya juga ingin menyampaikan saja sedikit profil saya. Saya lahir 18 September tahun 63 di Gorontalo. Di sekolah ya sejak kelas 2 SD sudah pindah ke Manado. Jadi sekolah di SD, SMP, SMA di Manado. Oh di Manado. Di Manado sekolahnya. Kemudian ke Jakarta kuliah. Nah, memang kemudian saya 2 periode di DPRD Provinsi Jawa Barat. Periode pertama 2014-2019 saya adalah wakil ketua DPRD. Pengalamannya alhamdulillah lumayan. Periode kedua itu 2019-2024 saya ketua Komisi 5. Gitu, Cak Nur. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Cak Nur dan teman-teman semua. Ini adalah hal luar biasa juga buat saya. Saya kebetulan orang Madura, Pak. Oh, orang Madura. Madura dan Gorontalo ketemu di sini ya. Iya. Jadi itu. Saya kemudian mengambil S3 di Universitas Padjadjaran. Unpad. Ambil fisik untuk ilmu pemerintahan. Kenapa ke Unpad? Karena dari dulu sejak lulus SMA 3 kali saya mendaftar UMPTN masuk Unpad nggak jadi-jadi. Oh nggak jadi-jadi. Jadi saya penasaran juga. Begitu saja anggota dewan ditawarin, wah saya mau banget gitu kan. Alhamdulillah ternyata cita-cita saya untuk kuliah di Unpad tercapai juga. Suatu cita-cita yang tertunda. Tertunda, alhamdulillah. Ngambil S3 di Unpad, alhamdulillah selesai. Nah, jabatan saya sekarang di partai adalah sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Oh, Provinsi Jawa Barat. Jadi saya sebagai sekretaris. Nah, kemudian tentunya kenapa saya dikasih ke Bekasi, diberi mandat ke Bekasi oleh Pak Prabowo, saya kira memang sejak awal kami sudah mendiskusikan tentang wilayah aglomerasi di sekitar Jakarta. Oh, sekitar Jakarta. Berarti mendekatin tuh Pak. Hampir Jakarta.
Jakarta ini nantinya kan mungkin kalau sudah tidak sebagai ibu kota, kan menjadikan kota bisnis. Nah ini saya kira peluang yang harus kita ambil. Nah kemudian artinya Pak Prabowo juga menunjuk orang-orang yang bisa melakukan kegiatan itu sekitar DKI Jakarta ini, daerah Jakarta ini agar supaya dapat membantu beliau dalam pemerintahan. Iya. Pingin ngikutin jejak Pak Prabowo. Sebenarnya memang ya kita sebagai kader siap menerima jatuh tugas. Kalau pengennya sih udah kita santai aja di dewan gitu kan lebih. Tapi saya kira ini tugas mulia dan saya sebagai kader siap melaksanakan itu. Jadi selama ini kan biasa mengawasin. Kalau sekarang nih harus bekerja nih, yang siap diawasin. Saya melihat begini. Kemudian ketika DPP bertanya kenapa, mau dengan siapa? Saya 2 periode 10 tahun lebih. Saya sudah cukup kenal dengan Pak Tri Ardianto sebagai mulai dari dia sebagai kepala dinas, kemudian juga dia itu menjadi wakil wali kota. Saya kira yang paling cocok adalah memang Pak Tri. Pak Tri. Berarti rekan jejaknya udah cukup bagus. Udah cukup. Saya melihat dari semua calon yang ada, ya saya mau beli itu. Alasannya kenapa? Sebenarnya ya memang saya kenal beliau dan apa yang telah lakukan selama kira-kira dia menjabat itu sudah cukup bagus. Dan ini perlu kita lanjutkan untuk menunjang, gitu kan, DKI Jakarta yang nantinya ada khusus Jakarta DKJ jadinya kan. DKJ karena memang DKI itu memang sudah bekerja sama sebenarnya sama Bekasi. Iya, itulah. Kebetulan sampahnya juga ke Bekasi. Nah ini yang perlu juga memang kita coba teliti. Tapi saya kira kita mengambil itu sebagai peluang. Sebagai peluang. Itu bukan sebagai beban, tapi kita jadikan sesuatu sebagai itu sebagai peluang. Kebetulan kami kemarin Pak talkshow ke Cilegon. Oh ya. Ke Cilegon. Sampahnya sudah teratasi. Nah itu saya kira memang kita harus berguru kemana-mana. Sebenarnya kemarin waktu ke Patri, waktu menjabat wakil wali kota, menjabat di PLT, kemudian menjadi wali kota yang baru sebulan, dia sudah mencanakan itu, sudah bekerja sama. Tapi karena sudah selesai masa jabatan, itu agak tertunda. Jadi keburu habis Pak. Sekarang insya Allah itu sudah ada rancangannya dan akan kita coba buatkan. Insya Allah Kota Bekasi sehat. Nah makanya kenapa saya katakan itu peluang. Kita bisa membangun mungkin pengolahan sampah di situ. Mungkin Cak Nur juga sudah punya pengalaman, gitu kan? Sedikit-sedikit. Nah, karena kita melihat di luar negeri, Singapura dan sebagainya itu sampah untuk memilah itu sulit. Iya. Sampah itu kalau sebagian orang Pak adalah rezeki. Iya. Ibaratkan tuh begini, sampah itu adalah apa namanya anugerah gitu bagi sebagian orang ya. Benar. Tapi sebagian orang itu adalah beban kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya itu kita robah mindset itu sampai adalah menjadi peluang dan rezeki buat kita. Nah, itu harus kita ambil peluang itu. Alhamdulillah kalau cita-cita istilahnya bisa membebaskan sampah itu ya alhamdulillah. Kota Bekasi juga. Jadi kalau lewat ini lagi Bantar Gebang atau Pekayun tuh ya kan, ya memang sampahnya nggak ada, tapi baunya lewat. Baunya ada gitu. Nah itu makanya kita melihat negara-negara seperti Mesir punya, kan, pengolahan Sping juga itu apa candi segala macam yang besar-besar. Tapi jangan sampai kemudian Kota Bekasi dikenal dengan gunung sampah. Gunung sampah. Itu harus kita atasi. Insya Allah itu bisa atasi. Insya Allah bisa diatasin, bisa dirubah Pak ya, karena memang sudah ada cita-cita dari sebelumnya karena kan mungkin bisa kita lakukan bahwa nanti akan menghasilkan listrik dan kemudian lain sebagainya. Nah saya kira memang kita butuh listrik itu untuk orang miskin. Ya. Dan di Bekasi ini penduduknya lumayan banyak Pak ya, sekitar 2 jutaan ya. Lumayan banyak sih Kota Bekasi ini, padat ya. Padat. Artinya penduduk itu sebenarnya kalau terlalu padat itu agak stres ya. Ada nggak ini? Insya Allah kalau jadi ya kan, Insya Allah jadi gitu kan. Tri Adianto Babiho ini bisa ada terobosan-terobosan itu Pak.
memang kita melihat angka depresi di Kota Bekasi cukup tinggi. Ya. Oke, kemudian jangan salahkan orang ketika weekend jalannya ke puncak, pergi ke Bandung. Itu dia. Saya kira ini juga yang peluang yang harus kita tangkap. Artinya mereka keluar itu kan berarti membawa duit untuk keluar. Iya. Bagaimana kalau kita kemudian mengelola itu menjadi mereka itu destinasi wisatanya juga di sekitar Bekasi. Iya. Di Kota Bekasi saja. Di Kota Bekasi saja. Kita punya rencana, Pak Tri juga sudah mulai merencanakan bagaimana kita akan kerjasama dengan pusat dan provinsi. Kalimalang itu kita markus sebagai destinasi wisata. Nanti jembatan kita akan bangun jangan yang datar tapi melengkung sehingga perahu-perahu itu bisa lewat. Ya. Perahu. Bagus. Mereka jalan-jalan seperti di luar negeri lah. Luar negeri kan? Belanda di mana. Jadi itu akan jadi destinasi wisata. Mereka tidak harus jauh-jauh ke puncak gitu kan. Iya. Menikmati alam. Sekitarnya kita akan bangun mungkin ya taman-taman yang bagus. Sehingga itu akan membuat justru uang rakyat Bekasi juga diinvestasikan juga buat teman-teman. Bisa. PAD kita kan bertambah. Bisa muter gini. Muter aja gitu kan. Jadi angka 8 nih. Ke ujung, ke tengah, balik lagi. Dengan demikian saya kira kita akan melihat. Kita akan bangunlah wisata-wisata. Wisata itu, kemudian wisata air tentunya itu kan ada wisata budaya dan sebagainya. Saya kira kita punya kesempatan. Masyarakat Bekasi ini sebenarnya kayak kemarin aja karena stres kali ya. Ada orang meninggal gitu kan. Itu mungkin karena pemuda-pemuda pingin tawuran. Itu karena sebenarnya nggak tersaluran gengsi-gengsi yang ada ini. Nah, jadi gimana Pak untuk gengsi ini supaya ini bisa memilih, oh ini Tri dan wakilnya ini bisa dipilih. Nah, pertama saya tentu akan bicara tentang budaya. Budaya. Kita harus merubah budaya yang ada. Mulai dari sejak pendidikan TK, SD, yang dasar. Bahwasanya kita coba. Kita ini kan sudah teracuni dengan gadget. Iya, gadget kita ini anak muda sekarang, anak kecil. Kadang-kadang ibu-ibu itu biar anaknya diam, kasih nonton. Itu kan sebenarnya tidak mendidik. Kita harus merubah itu. Pendidikan pun demikian. SD itu harusnya tidak sama sekali TK SD. Tidak boleh menggunakan yang online. Interest way. Karena mereka harus kita didik dengan budaya yang luar biasa. Tadi saya katakan oleh Cak Nur, kita orang-orang yang beragama alim. Kita punya banyak guru. Tapi kalau kemudian anak-anak kita suruh ngaji dan hanya dia sudah teracuni oleh gadget, dia akan lebih memilih gadget, main game ketimbang dia ngaji. Dan saya kira yang harus makanya kita harus merubah itu. Anak-anak kita harus kita didik sejauh dengan agama yang baik. Sehingga visi kita itu akan tercapai. Karena memang anak kecil itu ngaruh banget gadget ini. Banyak anak-anak yang masih usia dini, yang umur baru 2 tahun, 3 tahun udah megang. Sudah megang. Akhirnya perkembangannya jadi kurang. Nah, itu makanya kecanduan. Sehingga dia tidak menggunakan kreativitas dia. Cak Nur kan dulu waktu masih kecil susah kan kita beli itu kan, mainan mobil-mobilan yang sekarang udah penulis. Jadi kita apa? Ketika orang tua kita membeli jeruk Bali yang besar, kita robah itu, kita bikin rodanya, dibikin mainan, kita tarik-tarik. Saya kira ini kreativitas yang harus kita bangun. Makanya saya berpikir bahwa anak kecil jangan terlalu dikasih gadget dulu. Kita bangun kreativitas. Berarti selaras dengan programnya Prapa. Pak Prabowo, gitu kan? Sekarang menyusun. Apalagi kita Pak Prabowo mengatakan akan memberikan makan bergizi gratis. Harus kita tempuh dengan bahwa mereka sudah cerdas, harus bangun kecerdasan itu. Karena kecerdasan itu akan tertimpa, akan tidak berkreatif ketika mereka hanya menggunakan gadget. Dulu kita masih diajarin menulis indah. Ya, Cak Nur ya. Matematika. 2 kali 2, 4, 3 kali 5, 11 dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah nggak ada itu. Ya nggak ada. Ini saya kira yang harus kita coba tanamkan kembali. Dari situlah timbul kreativitas. Makanya kenapa anak muda kok sekarang banyak tawuran, banyak segala macam? Karena mereka kreativitasnya itu sudah tertutup.
Makanya melakukan kita mulai dari awal. Nah, bagi yang sudah terlanjur muda, maka kita akan memberikan ruang kepada mereka. Karena kita akan menjadikan mereka itu sebagai entrepreneur muda, para pengusaha muda. Para pengusaha Lewat UMKM. Kita didik mereka. Ya. Jangan hanya mereka begitu lulus sekolah, ya, lulus S1, bawa ijazah kemana-mana hanya untuk mencari kerja saja. Tapi bagaimana caranya mereka sudah jadi sarjana, membangun suatu usaha, dan sehingga mereka akan membuka peluang bagi pekerja yang lain. Sehingga membuka lapangan kerja. Nah, ini akan kita bantu, kita fasilitasi. Mulai dari latihan mereka, kita latih mereka menjadi para entrepreneur muda. Kemudian kita fasilitasi mereka dengan nanti insya Allah ada kredit-kredit yang bisa kita sampaikan kepada UMKM muda. Nah, dari situ kemudian produk udah jadi, bagaimana kita bantu mereka untuk memasarkan. Kita pasarkan. Ya banyak masyarakat itu mengatakan, Pak, ya kan. Kalau mulai dari nol bagaimana ya? Gitu, berarti kita set up lagi. Set up lagi. Kalau dari nol berarti, padahal kita udah nyampe 100 ya. Oh, 100. Kita tinggal lanjutkan sampai ke 500 dan sebagainya. Kalau kita dari bawah lagi, berarti kita sudah menghilangkan energi kita, ya, kerja kita selama ini, ya, sia-sia. Ketika kita akan mulai lagi. Maka saya kira bagi kami dengan Pak Tri, walaupun Pak Tri memang sudah membangun, kita katakan yang bagus-bagus kita lanjutkan. Yang jelek pasti ada. Pasti ada. Kita perbaiki. Itulah saya kira yang paling penting. Kita jangan setup ulang dari nol lagi kan. Iya. Emang kayak kita beli bensin gitu. Mulai dari nol. Bensin. Kalau untuk menikah nggak apa-apa. Kita mulai dari nol boleh gitu kan. Jadi programnya Bapak ini memang politiknya Bapak ini mirip-mirip sama Pak Prabowo jadi. Jadi Pak Prabowo itu melanjutkan yang baik. Yang baik. Soal kekurangan pasti ada. Makanya kemudian kita mengatakan Pak Prabowo juga sebagai wadah. Ayo kita bekerja, kita berupaya, kita berjuanglah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau program itu tidak untuk mensejahterakan rakyat, mendingan ditinggalkan. Kita cari apa yang menjadi program untuk agar supaya rakyat itu sejahtera. Itu kan kunci akhirnya di situ. Kita tahu bahwa Bapak ini sudah pernah menjabat dan Pak Tri juga pernah menjabat. Artinya tidak kosong gitu. Jadi tinggal menjalankan, memperbaiki itu. Jadi visi kami tadinya adalah bahwa ingin menjadikan kota Bekasi itu keren. Bekasi keren. Kemudian itu nyaman kotanya, sejahtera warganya. Itu visi secara umumnya kita punya. Maka kemudian ketika Pak Tri seorang yang sudah malang melintang di eksekutif, punya pengalaman banyak, maka saya sebagai orang yang selama ini juga di legislatif ingin membantu beliau dalam hal bagaimana kita mengatur regulasi. Karena segala sesuatu itu juga perlu regulasi. Supaya kita jangan nanti sia-sia kemudian jadi urusan ke depan. Nah, kita harus ada regulasinya. Setiap langkah, setiap program yang kita lakukan, kita perlu regulasi. Payung hukumnya ada. Makanya kemudian saya akan membantu lewat situ, sehingga sinergitas antara pengalaman Pak Tri di eksekutif, saya akan juga kombinasikan dengan kita kolaborasi dengan pengalaman saya di legislatif sebagai pembuat undang-undang gitu kan, sebagai selama ini sebagai pengawas. Berarti saya paling tidak tahu, oh kelemahan ada itu di sini gitu. Ayo kita perbaiki gitu. Jadi pas gitu. Nah, gitu Pak ya. Insya Allah itu. Jadi makanya itu pun alasan saya kenapa saya memilih Pak Tri ketika awal-awal ditunjuk sebagai calon tadinya untuk Kota Bekasi, saya milih yaudah saya wakil saja gitu kan. Untuk menunjuk. Gitu. Padahal udah di provinsi ya. Soal itu kan tidak masalah. Bagaimana cita-cita kita ingin Bekasi ini menjadi kota yang betul-betul menunjang untuk nantinya daerah khusus Jakarta ini dalam hal itu, sehingga kita bisa menjalankan program Pak Prabowo Subianto ke depan. Nyaman, tadi kan ada kata nyaman kotanya. Nyaman kotanya. Itu nyaman gimana gambarannya itu Pak? Tadi saya katakan pertama, masyarakat itu ternyata harus kita didik untuk mereka bagaimana setiap harinya agar menjadikan kota ini sebagai kota tempat tinggal mereka nyaman. Nyaman dalam hal lingkungannya kita perbaiki. Tentunya
lapangan kerja pun kita buka gitu kan. Ya. Anak mudanya kita berikan kesempatan. Sehingga nantinya insya Allah kalau ini sudah tercapai, soal kemudian agama juga kita coba tingkatkan. Toleransi pun ayo kita jalankan bersama. Sehingga tidak ada nantinya terjadi huru-hara. Kalau sudah aman, sudah tertera, maka pasti kota itu akan nyaman. Karena gini Pak ya kan, yang kita alamin di luaran sana, lapangan pekerjaan. Ya, betul. Lapangan pekerjaan itu banyak anak-anak muda ini nggak tahu ya siapa yang salah, siapa yang benar ya. Iya. Jadi ada kadang-kadang ada ngelamar kerja di suatu perusahaan itu juga masih dimainin nih sama orang-orang terdekat. Kadang-kadang seperti itu. Ini banyak kejadian. Betul. Orang mau kerja tapi harus bayar dulu. Nah, ini penyakit masyarakat nih sebenarnya. Nah itu kembali lagi kepada budaya. Budaya itu budaya harus kita perbaiki. Jadi kemudian bagaimana ke teman-teman yang mencari kerja, mereka harus kita bekali dengan skill, kemampuan. Makanya kemudian kami juga sudah mencanangkan balai latihan kerja itu jangan seperti sekarang. Dia masih kutak-katik dengan mesin yang biasa, tapi di pabrik itu sudah dengan teknologi yang canggih. Sudah 4.0 atau 5.0 sehingga akan sulit bagi mereka untuk menyesuaikan. Makanya banyak tidak terima. Insya Allah nanti kita akan coba perbaiki alat-alat dalam balai latihan kerja itu juga kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Bahkan nantinya kita mungkin perlu MOU dengan industri-industri yang ada. Apa sih skill apa sih yang mereka butuh? Sehingga kita mendidik itu tidak sia-sia gitu kan? Oh kami butuh tenaga menengah untuk masalah kelistrikan, untuk masalah elektronik. Itu yang kita ambil. Sehingga ketika teman-teman yang kita latih, generasi muda, anak muda yang kita latih, kita bisa, kamu bisa kerja di sana karena mereka butuh itu. Gini Pak, karena kalau kita lihat ya kan, pemula itu biasanya yang paling susah mencari kerja. Ya. Yang pertama paling perusahaan itu yang ditanyakan pengalamannya, keahliannya seperti apa. Itu biasanya yang paling pertama ditanyakan. Nah, saya kira memang makanya perlu ada apa? Sertifikasi. Sertifikasi terhadap para pelamar orang kerja. Sehingga ketika mereka tidak banyak nanya lagi pengalamannya, sertifikasi ini kan menandakan bahwa mereka sudah ahli dalam bidang itu. Makanya tidak perlu banyak, tidak perlu nyogok-nyogok lagi kan. Gitu. Ini yang perlu kita coba perbaiki dan insya Allah. Makanya kemudian kita juga inginkan semua pabrik industri di Kota Bekasi paling tidak harus menyerap tenaga kerja dari Kota Bekasi. Asli dari Kota Bekasi. Orang asli Kota Bekasi, ber-KTP. Jadi kalau nggak mampu, kita latih seperti itu Pak. Iya, itu. Dan kita makanya budaya generasi muda harus kita bangun dengan baik agar mereka menjadi orang yang kuat, yang mau berjuang. Ya, kelemahan daripada kelemahan daripada pribumi yang ada itu adalah jadinya gua di sini aja kan, gua kagak kerja juga, gua masih bisa makan. Beda dengan perantauan yang datang ke Kota Bekasi. Mereka harus berjuang, harus punya motivasi yang kuat agar mereka bisa makan. Nah ini yang harus kita coba. Teman-teman sini pun harus begitu. Tidak boleh gitu kan mengandalkan orang tua selama ini. Harus kita rubah cara berpikirnya, budayanya agar mereka juga jadi pejuang-pejuang, jadi struggle, agar mereka berjuang untuk keluarga mereka, untuk diri sendiri. Nah, di Kota Bekasi ini Pak kan banyak ormas sebenarnya, banyak banget ormas, ya kan? Gimana nih untuk menata ormas ini supaya kondusif? Saya ini terima kasih teman-teman. Banyak yang sudah bekerja. Jadi kita tinggal bagaimana kita ingin bicara dengan legislator. Apa sih yang mereka perjuangkan? Iya. Nah itu intinya kan di situ. Kami ingin memperjuangkan untuk masalah tenaga kerja. Hayu kita bareng-bareng, gitu kan? Bagaimana tenaga kerja yang apa yang Anda inginkan? Artinya sama-sama, jangan kita sifatnya semuanya pingin membangun. Iya, makanya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari tentunya eksekutifnya, legislatifnya di DPRD, para kemudian stakeholder yang ada di Kota Bekasi, kemudian tentunya para masyarakat, termasuk organisasi masyarakat itu. Kita bareng-bareng, para ustadz, ada pendetanya,
dan yang lain sebagainya. Kita bicara bareng sehingga program yang kita sampaikan itu betul-betul menyentuh seluruh lapisan. Tepat sasaran. Sehingga Pak, ya. tidak ada lagi yang demo-demo untuk tapi itu perlu komunikasi, makanya komunikasi sangat penting. Perlu komunikasi supaya satu visi. Ya, kan? itu. Jadi aman, jadi nggak sejahtera. Ya. Nyaman kotanya, nyaman sejahtera warganya nantinya gitu. Semua yang orang inginkan itu sebenarnya. Udah Karena itu, Pak. Karena memang kita juga bisa memuaskan seluruh warga terpuas. Itu pasti ada yang. Tapi itu yang menjadi motivasi kami. Ayo, apa sih yang tidak membuat rakyat itu tidak puas? Kita harus cari solusi. Karena memang Pak, yang biasa tidur sehari sama kita ini bisa berantem. Iya, apalagi kalau orang lain. Itu dia. Saya kira kemudian alhamdulillah saya di Partai Gerindra sehingga saya punya akses yang cukup baik dengan Presiden Republik Indonesia ke-8. Jadi maksud saya kenapa? Ya pasti ada kekurangan kita dana segala macam. Ya, minimal kalau sudah begitu saya akan ke Pak Prabowo. Lebih merengek-rengek saya gitu kan. Tolong dong Kota Bekasi gitu diprioritaskan gitu kan. Minimal dengan teman-teman menteri juga. Jadi kolaborasi tidak mungkin juga dengan dana yang hanya kita punya. APBD kita hanya berkisar mungkin menyentuh 7 triliun. Tapi kan memang untuk kepentingan Kota Bekasi lebih besar itu memang masih sangat kurang. Kita perlu bantuan pusat gitu. Bantuan provinsi benar-benar. Insya Allah kalau di gubernur juga dari Gerindra kan aman kita sudah. Jadi tinggal wingnya. Ini ngelingnya enak gitu. Ngelingnya enak gitu Pak. Pusat, provinsi, sama kota. Nah ini saya kira perlu kolaborasi. Berarti nanti Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Sekali nggak apa-apa kita sampaikan. Bekasi Tri Ardianto Haris Bobiu. Wah, gampang banget tuh Pak. Enak jalannya sudah mulus. Yang jelas presidennya udah Prabowo Subianto kan, orang Gerindra gitu kan. Udah saya sampaikan ke Pak Tri nggak usah khawatir kalau kurang-kurang dan kita minta aja ke pusat. Waduh, mantap. Tapi ngomong-ngomong Bapak ini kan Partai Gerindra ya. Kalau tiba-tiba nanti dipanggil juga Pak gimana itu Pak? Saya kira tidak. Gitu. Karena sudah dapat tugas duluan. Oh, sudah dapat tugas duluan. Nggak mungkin orang yang sudah dapat tugas dipanggil lagi dirubah. Ya enggak, saya kira enggak. Karena ini tugas awal dan saya kira yang sekarang akan dipanggil orang yang belum mendapat tugas. Dan saya sebagai kader ya saya samina waton aja kepada Ketua Umum. Ketua Umum Pak Prabowo Subianto. Ketika ditugaskan ya saya laksanakan. Karena Bapak adalah sebagai kader Gerindra. Kita tidak perlu nanya kenapa, tapi udah laksanakan saja. Ya. Karena perintah. Nah, karena Pak Prabowo mengatakan samina waton. Nah, saya laksanakan. Kami dengar dan kami laksanakan. Dan Cak Nur lebih paham. Sedikit Pak. Ya, alhamdulillah banget nih bisa ketemu Bapak nih, bisa hadir jauh-jauh di tengah kesibukan Bapak yang ditunggu-tunggu mungkin dari seluruh penjuru Kota Bekasi ini sebenarnya lagi menunggu Bapak nih. Makanya saya katakan teman-teman yang ngatur jadwal kita ini memang sebelum menjadi pimpinan memang jadwalnya padat. Tapi setelah nanti jadi kota mungkin kita bisa mengatur karena kita banyak pembantu di bawah. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Mereka minta kami yang harus datang gitu kan. Makanya mau tidak mau kami harus Patri itu mungkin 10 sampai 15 jadwal sehari. Kan luar biasa. Sehari ya. Sehari. Bisa tidur tengah malam. Saya baru 5-6 aja udah. Tapi inilah untuk kepentingan bahwa kita harus melaksanakan itu, kita harus menyampaikan apa yang kami akan buat. Saya kira itu suatu hal yang buat kita juga ya enjoy aja laksanakan gitu kan. Kita happy aja. Oke Pak, ini kan banyak banget nih ya sudah ngobrol-ngobrol kita. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu Pak boleh berlain pilihan, namun tetap damai, aman, kondusif, dan juga supaya masyarakat milih Bapak juga. Saya kira begini, pilkada inilah suatu proses politik yang harus kita laksanakan. Termasuk kemarin pilpres, pileg, sebagainya. Ini adalah karena kita mengacu kepada undang-undang yang ada di Indonesia. Maka ini harus dilaksanakan. Bagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya
inilah hak politik masyarakat. Mereka harus mengambil peran di situ. Karena ketika mengambil peran datang saja ke TPS mencoblos, berarti mereka sudah ingin menentukan masa depan Kota Bekasi itu lebih baik lagi ke depan. Silakan memilih dari yang ada. Ya, karena saya ngomong berarti saya minta saya dipilih untuk. Nah itu kalau mereka acuh tak acuh, tidak sudahlah saya nggak pilih juga nggak masalah. Itu kan berarti mereka tidak peduli dengan Bekasi. Kota Bekasi. Kita harus laksanakan. Makanya ini saya menghimbau pada seluruh masyarakat. Ini kan hari Rabu tanggal 27 itu hari libur. Hari libur, jangan sampai jalan-jalan dulu. Nanti setelah mencoblos, jam 7 datang ke TPS mencoblos, mau jalan-jalan silakan. Gunakan dulu hak pilihnya, baru kemudian silakan jalan-jalan ke tempat lain. Karena kalau urusan angka-angka silakan, udah ada saksi dan sebagainya itu memantau itu. Untuk memantau itu. Nah, dengan demikian saya kira kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, dan kami pun akan merasa suatu kalaupun kami diberi kesempatan dengan suatu kepercayaan, suatu mandat yang besar, ini berarti kami juga kerja dengan baik. Motivasi, kami dimandatkan oleh sekitar 54% warga Kota Bekasi. Ini juga ternyata kita mendapat mandat yang besar. Kenapa 54? Karena hasil survei kemarin terakhir kami berada di 54%. 54%. Berarti satu putaran. Nah ini yang kita coba lakukan, makanya terakhir mungkin kita menyatakan bahwasanya kami ingin Kota Bekasi ini tidak hanya keren, tidak hanya nyaman, tapi kita inginkan Kota Bekasi adalah menjadi kota yang berkelas dunia. Kota berkelas dunia. Dan itu bisa kita lakukan. Modal kita cukup banyak. Modal lumayan nih, Pak. Lumayan sudah punya kita. Anggaran ada, infrastruktur kita cukup bagus. Termasuk yang paling lengkap di seluruh kota adalah Bekasi. Kota Bekasi. Jalan tolnya ada. LRT-nya ada. Jalan tolnya itu udah berapa jalan tol itu kan? Mall udah tinggi-tinggi. Waduh. Mall dan segala macam. Saya kira ini yang jadi modal. Kemudian Pak Tri sudah punya gagasan. Ke depan anak muda tadi yang lulusan kurang lebih 1.000 setiap tahun kita akan kirim ke luar negeri. Beasiswa. Oh berarti ada cita-cita program beasiswa kepada anak muda yang baru lulus SMA, kita sekolahkan ke luar negeri. Ini kerjasama dengan teman-teman universitas yang ada di Indonesia. Berarti anak muda tuh lihat tuh. Ini salah satu membuat kita kan lebih bagaimana kita memecahkan persoalan tadi tenaga kerja. Kemudian para ahli-ahli yang ada. Itu pengalaman yang dilihat oleh Pak Tri dan kami ketika bangsa Cina dulu. Mereka mengirimkan seluruh anak mudanya sekolah di luar negeri. Kemudian mereka pulang membangun Cina itu. Dan kita lihat, Cina sekarang menjadi super power. Nah itu harus kita tiru yang bagus-bagus. Itu mereka pulang bangun Kota Bekasi. Makanya Kota Bekasi yang berkelas dunia saya kira itu bukan hal yang mimpi. Tapi itu bisa kita lakukan. Menjadi nyata. Insyaallah. Jadi anak muda di luaran sana yang belum kuliah tapi punya kemampuan tuh bisa dibiayain oleh Kota Bekasi. Tapi kalau pemenangnya Tri, ya kalau kita nggak menang mungkin kita kirim. Kalau menang Pak. Itu salah satu pemecahan yang saya kira kita harus sehingga mereka pun pulang dengan keahlian membuka lapangan kerja. Sejarah itu hal yang luar biasa bisa kita lakukan. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan pemilu kita ini aman dan damai gitu. Kalau ini apa yang pilihan boleh berbeda, tapi membangun Kota Bekasi harus bersama. Makanya itu nanti kalaupun seperti Pak Prabowo saya kira, ketika menjadi terpilih dia akan merangkul semua pihak. Saya kira seperti itu juga kita. Terima kasih. Ya, terima kasih telah menonton narasumber kita yang luar biasa dan sibuk tapi menyempatkan diri datang ke Asmin. Ya, terima kasih telah menonton. Kami ucapkan
banyak terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan komen. Jadi kalau ada pesan tinggal di komen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.